Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-19, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Clara. Bersama saya Romo Thomas Ratno SCI dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5, ayat 10, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari anak-anak ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga." Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya tersesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di sorga tidak mengendaki salah seorang dari anak-anak ini hilang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perikopa tadi, kata anak kecil muncul di ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 10. Di bagian ini figur anak kecil digunakan sebagai jawaban yang kontras dari para murid yang bertanya siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Yesus menjawab pertanyaan ini secara mengagumkan. Pertama, Yesus hanya menggunakan anak kecil sebagai perbandingan saja. Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, dan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini. Namun, saudara saya terkasih, kemudian Yesus dengan luar biasa pada ayat 5 tekanannya berubah. Tuhan Yesus menekankan bahwa anak kecil juga adalah figur penting dalam komunitas para murid. Kemudian pada ayat 12 sampai dengan 13, seolah-olah pokok pembicaraan berubah, yaitu tentang 100 domba yang satu di antaranya sesat dan dicari oleh gembala. Nah, akhirnya saudara yang terkasih, pada ayat 14 seluruh pertanyaan para murid di awal terjawab sempurna. Siapa yang terbesar? Yaitu mereka yang bertobat dan merendahkan diri seperti anak kecil, yang menerima dan melindungi anak-anak kecil. Dalam kitab suci, kata anak kecil seperti bagian ini punya dua arti. Pertama, anak kecil sungguhan, lalu yang kedua, anak kecil sebagai simbol umat Allah, kesayangan Allah, kesederhanaan, kejujuran, kegembiraan, dan ketulusan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam masyarakat seringkali anak-anak dipandang sebagai warga kelas 2, dipandang sebagai sekedar beban dan sering diabaikan atau dilecehkan. Namun dalam kerajaan surga, mereka warga kelas 1. Pada kenyataannya sifat seperti anak-anak syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam surga. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 3.
Bagi Yesus, anak-anak adalah model kekudusan dan kerendahan hati yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Bahkan Yesus sendiri merendahkan dirinya untuk masuk ke dalam dunia ini sebagai seorang anak kecil. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa model anak-anak menjadi syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Barangkali kemampuan anak-anak kecil untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mengasihi Allah dan sesama. Anak-anak kecil kelihatannya menerima tanpa syarat, tersenyum tanpa alasan, mengampuni dan melupakan dengan mudah, dan menaruh kepercayaan tanpa mencoba mengetesnya terlebih dulu. Menerima apa yang dikatakan orang-orang dewasa dengan mudah. Nah, saudara saya terkasih, Kitab Suci menempatkan kehormatan bagi anak-anak kecil dalam kerajaan Allah. Lalu mengkaitkan anak-anak kecil dengan keharmonisan zaman yang akan datang. Misalnya, Nabi Yesaya menggambarkan Firdaus sebagai sebuah tempat di mana seorang anak kecil akan bermain-main dekat liang ular tedung tanpa dilukai, malah memiliki kuasa atas hewan atau binatang yang kejam seperti serigala dan macan tutul dan lain sebagainya. Sementara saudara saya yang terkasih, Injil hari ini mengharapkan kita untuk mempertimbangkan sifat anak-anak dalam diri kita sendiri dalam hidup sebagai orang beriman. Tentu saja yang dimaksudkan bukan sifat kekanak-kanaan. Ya Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, bentuklah diriku agar kembali seperti anak kecil, memiliki kerendahan hati dan berkenan kepadamu, sehingga dengan demikian aku pun dapat masuk ke dalam kerajaan-Mu. Amin.